Ya, saya lanjutkan kembali dua sisi. Saya mau ke Mas Yusuf. Mas Yusuf tadi disebutkan harusnya dari awal itu pihak kepolisian langsung berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Ini terkesan nggak ada koordinasi gitu. Anda melihatnya apakah benar seperti itu atau sesungguhnya sudah koordinasi dari awal nih sebenarnya? Ya, idealnya itu profesionalisme, akuntabilitas penyidikan itu dalam satu perkara tindak pidana yang dilakukan penyidik itu ketika diajukan ke jaksa penuntut umum itu sudah lengkap, baik itu formil maupun material. Tapi di dalam prakteknya, dalam pantauan Kompolnas sebagai pengawas Polri itu sangat jarang berkas yang dilimpahkan ke jaksa penuntut umum itu langsung lengkap. Dalam perkara 8 tahun yang lalu itu kita melihat sempat 3 kali P19 yang 7 terpidana, berkas 7 terpidana, hanya berkas 1 pidana anak Saka Tatal itu sekali. Jadi dari situ sudah kita melihat itu. Nah, idealnya memang semestinya lengkap karena itulah indikator profesionalismenya. Oke. Nah, tentu yang kedua, ketika SPDP itu dikeluarkan, sekarang ini dalam pantauan Kompolnas SPDP itu sudah online, jadi cepat ya. Nah, dalam prakteknya pun penyidik itu tidak menutup untuk proaktif untuk koordinasi dan komunikasi. Hanya terkadang di dalam prakteknya itu mungkin karena beban perkara di pihak jaksa penuntut umum sehingga tidak juga lancar gitu, Nah, apa artinya dari pihak kejaksaannya yang nggak aware, yang nggak ngecek atau? Ya kan kedua belah pihak kan tidak boleh saling saling menyandra kan. Nah, tentu yang diperlukan kan kooperatif. Kami sendiri sebagai Kompolnas itu salah satu hal yang kita pantau sehingga kami terus dalam penanganan perkara termasuk ini. Hal yang paling sering kami sarankan itu proaktif berkoordinasi dan komunikasi dengan jaksa penuntut umum karena guna memastikan berkas itu segera bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk. Nah, saya mau ke Pak Ari. Pak Ari, dalam hal ini polisi sudah melakukan koordinasi nggak sih dengan pihak kejaksaan dalam hal Kalau SPDP? perkiraan saya ya pasti sudah, pasti sudah. Karena ya kita memang KUHP itu kan masing-masing kan sendiri-sendiri ya. Penyidikan sendiri independen, hasil daripada penyidikan kemudian diserahkan kepada penuntut umum. Itu aturannya di dalam KUHP kayak gitu. Tetapi kita pengalaman dari selama ini karena sering terjadi bolak-balik perkara ya. Bolak-balik sama berapa belasan kali gitu kadang-kadang. Makanya kita menginstruksikan kepada jajaran sebaiknya begitu ada SPDP, sudah ada JPU yang ditunjuk, koordinasi. Artinya koordinasi kira-kira ini apa saja yang mungkin harus kita. Jadi, tapi koordinasi secara lisan itu tidak diatur dalam aturan, tapi dalam prakteknya koordinasi itu sudah dilakukan. Nah, kalau untuk kasus ini, dugaan saya ya, itu nggak akan mungkin jaksa akan menerima satu kasus berkas dikirim langsung lengkap, itu impossible bagi saya. Kenapa Anda bilang nggak mungkin? Ada pertimbangan lain? Karena ya kebiasaan jaksa itu tidak boleh langsung menerima langsung P21 dengan sekali pengiriman. Ada surat edaran daripada Kejaksaan Agung kepada bawahannya untuk supaya jaksa selalu memberikan P19. Ada. Kalau dia langsung P21 itu nanti kena kondito. Sehingga jaksa akan selalu memberikan petunjuk kepada polisi. Dan memang itu hak dan daripada JPU itu. Oke. Gitu. Memang SOP-nya seperti itu Bang Jamin. Ya, jadi untuk P18 ini kan kasus yang public interest. Ya. Yang sedang disoroti masyarakat. Waktu Peggy sebelum jadikan tersangka saja, masyarakat sudah sangat intens ya. Makanya harusnya jaksa udah tahu itu. Kamu mau kasih apa ini sama saya barangnya supaya saya naikin. Nah, penyidik harusnya sudah panggil jaksa sini. Saya kirim SPDP, kita sama-sama kerjain ini supaya nanti berkas ini jangan bolak-balik lagi. Nah, itu profesionalisme itu seperti begitu tapi. Dan itu KUHP itu mengatur begitu, bukan penyidik sendiri, jaksa sendiri, nggak ada itu penyidik sendiri, jaksa itu nggak ada. Nah, kalau kita mendengarkan tadi dari kasih Penkumnya Kajati tadi menyebutkan bahwa harus ada yang dilengkapi kan, belum memenuhi unsur. Nah, kalau kita berbicara barang bukti, seperti yang ditanyakan Mas Tony tadi, barang buktinya apa? Yang kita ketahui bersama kan ini barang buktinya adalah akte kelahiran, ijazah, kemudian ada kendaraan motor yang sempat
dijadikan alat bukti. Kalau Anda melihat itu cukup kuat nggak untuk alat bukti pelaku tindakan pidananya sebenarnya nggak ada di situ kalau sekarang di pasal 340 pembunuhan berencana yang ancamannya seumur hidup atau hukuman mati. Nggak bisa dengan alat bukti yang sederhana. Harus ada yang namanya forensik yang sifatnya intelektual atau scientific evidence. Scientific evidence apa? Satu, ya, apakah dia ada CCTV nggak? Dia ada di situ. Kedua, apakah ada contohnya rambutnya yang jatuh di situ, ada yang sebagai dia ada di situ. Apakah raut mukanya sama nggak dengan yang dilihat orang itu pada saat itu berapa meter? Dia harus dijelaskan di situ. Nah, itulah yang scientific evidence itu yang sangat penting selain dalam daripada hal ini saksi ijazah mata. Tidak termasuk kalau menurut Anda scientific evidence. Ijazah itu mau buktiin apa? Bahwa begitu? itu adalah Peggy Setiawan menurut pihak kepolisian. Ya, kalau itu namanya Peggy Setiawan ijazah, Peggy Setiawan kan banyak lah yang namanya ijazah Peggy Setiawan, umurnya segitu juga banyak di Indonesia ini gitu ya. Dan yang penting adalah waktu orang itu mati, dibunuh atau apapun itu, dia ada nggak ada di situ nggak? Apa perannya di sana? Apa ada nggak di perannya situ? dia membantu di situ? Siapa yang bisa menjelaskan dia ada di situ pada saat itu, ikut serta dan turut serta melakukan pembunuhan. Apalagi ini 340 berarti bersama-sama ya. Nah, kalau kemarin ada itu, pasal 55-nya pasti dia kemarin ada. itu Mas Tony kalau tidak salah kita tanya tidak ada yang mengenali Peggy ya di antara para pelaku. Tidak ada. Di sini. Hanya Sudirman. Satu orang. Sudirman itu karena teman SD. Tidak mengenali ada di lokasi kejadian. Tidak ada, makanya dari mana munculnya Peggy Setiawan? Ya, Peggy alias Peron saja itu munculnya itu nggak tahu dari mana. Kalau saya baca BAP-nya Rudiana itu justru munculnya dari Rudiana sendiri, entah di hasil interogasi atau apa. Tetapi jam 12 diamankan setelah ada informasi dari saudara Aep. Ya, kemudian jam 18.30 Rudiana membuat laporan sekalian di BAP. Ada jarak waktu antara dari jam 12 sampai jam 18.30 ya. Mungkin diinterogasi ya sampai kemudian muncul beredar foto yang pada lebam-lebam kan, bisa jadi kan. Nah, sehingga dari mana itu munculnya semua pelaku gitu. Nah, Pak Ari, Mas Yusuf, ini kalau kita bicara barang bukti seperti disampaikan tadi bahwa scientific evidence-nya tuh nggak ada. Ijazah itu bisa siapa aja yang namanya sama Peggy Setiawan. Idealnya untuk sistem pembuktian untuk kasus yang seperti 340, 338 dan sebagainya itu tidak cukup hanya dengan keterangan saksi tok. Harusnya didukung dengan crime scientific investigation. Contohnya itu tadi ada CCTV, ada patologi, kemudian ada apalagi darah, kemudian ada DNA dan sebagainya. Idealnya untuk membuktikan itu seperti itu. Itu lengkapnya seperti itu. Karena alat bukti daripada KUHP itu kan ada macam-macam ya. Satu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, kemudian keterangan terdakwa, dan untuk belakang ini ada bukti elektronik dan sebagainya yang bisa dimasukkan. Nah, idealnya kalau mau membuktikan yang tidak bisa terbantahkan, istilahnya Pak Kapolri gitu, itu harusnya semua ditanyakan oleh hakim. Kan teori pembuktian ini bahwa ini terjadi satu enggak itu kuncinya pada hakim terakhir sekali. Betul. Yang kita heran kenapa? Ya, yang saya herankan ya, dulu tahun 2016 itu kan kasusnya kan yang dipersangkakan pada itu kan 338, 340 rame-rame itu. Tapi itu disidangkan dan kemudian hakim berani memutus, kayak gitu yang terjadi. Itu yang saya jadi tanda tanya, kenapa sistem pembuktiannya kayak gitu, seperti itu diterima oleh hakim. Dan sama juga dengan jaksa waktu itu setelah P19 3 kali dianggap berkasnya kalau ini kan kita sudah selesai diskusi waktu itu Pak, katanya mereka dalam tekanan sehingga keterangan itulah ngomongnya kan kayak itu kan beda-beda gitu. Mereka tekanan kan gitu. Padahal keterangan yang bukti yang dipakai oleh hakim itu adalah keterangan waktu di persidangan. Itu yang terjadi gitu loh. Makanya saya bilang ini suatu kejanggalan, kenapa kok sampai terjadi gitu ya. Nah jadi, balik lagi ke alat bukti, artinya ini nggak cukup kuat berarti alat buktinya. Kalau memang alat buktinya kayak gitu ya nanti bisa dibantah lagi, ya itu nggak cukup kuat kan gitu kan. Makanya saya harapkan nanti persidangan berikutnya ini untuk membuktikan kalau memang tuduhannya kayak gitu, ya disertai dengan bukti-bukti yang scientific crime investigation itu lah supaya tidak
tidak jadi tanda tanya. Kira-kira begitulah. Nah, maksudnya bagaimana ini? Artinya buktinya dianggap nggak cukup kuat, tidak ada scientific evidence di situ, hanya ijazah dan juga sepeda motor. Saya ingat tuh mantan Kapolda Jawa Barat Pak Anton menyebutkan di salah satu program kami di One on One, dia menyebutkan dia sempat komunikasi sama pihak penyidik di Jabar, Polda Jabar. Apa barang buktinya disebutkan? Ijazah dan sepeda motor aja. Buktinya dua. Kami sendiri kan sebagai pengawas tentu ketika mengawasi itu memberikan masukan dan saran-saran. Ada dua hal yang dituntut untuk terpenuhi alat bukti terhadap PS. Pertama, apakah Peggy alias Peron yang disebut dalam berkas pengadilan itu inilah orangnya yang ditangkap? Nah, itu membutuhkan dua penjelasan itu. Nah, tentu kalau yang dijelaskan apa yang dimaksud Mbak Anggi itu sangat lemah. Oleh karena itu, kelemahan-kelemahan 8 tahun yang lalu untuk melakukan penyidikan terhadap PS ini tidak boleh terjadi. Dia harus kuat pada pembuktian scientific crime investigation. Yang pertama, untuk membuktikan bahwa Peggy alias Peron yang disebut dalam berkas ini sudah ditangkap, dia bisa membantah alibi tidak berada di Bandung, tapi di Cirebon. Kami sarankan itu memerlukan dukungan scientific crime investigation. Tidak cukup dengan kesaksian alibi dari teman-teman yang ada malam itu ketika di Bandung katanya pengakuannya. Tidak ada di lokasi. Dikhawatirkan satu saksi bukan saksi nanti. Itu kekhawatiran kami. Maka dia harus didukung untuk memastikan ini benar berada di Cirebon, maka harus didukung oleh scientific evidence. Itu. Pertanyaannya ke Mas Tony, punya nggak tim kuasa hukum scientific evidence bahwa Peggy tidak ada di TKP malam itu? Tapi nanti dijawab, kita jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kembali sesaat lagi, tetaplah.